بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمن ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak dipuji dan diibadahi. Allah subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Wa thaniyan فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. أحبائي في الله رحمن ورحمكم الله. نواصل في درسنا من كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة الحميدي رحمه الله تعالى. نعم, atau yang lebih dikenal dengan أصول السنة للحميدي. Nah, kita masih dalam pembahasan usul yang pertama tentang permasalahan takdir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam al-Humaydi, as-sunnah 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Naam, kita masih dalam pembahasan usul yang pertama. Berkata Imam Al-Humaid rahimahullah ta'ala, as-sunnah 'indana. Naam, as-sunnah, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah apa as-sunnah? Aywa, ahsanta. Al-i'tiqad. Ya. As-sunnah yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullah adalah al-i'tiqad, keyakinan. Ya. الاعتقاد السني الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الدين وملة. Sunnah itu dimaksud dengan as-sunnah yaitu keyakinan yang diyakini di atas manhajnya as-sahabah, manhaj yang benar, yaitu apa yang diyakini oleh Rasulullah bersama para sahabatnya dan mereka para a'immatud-din. Naam. Taib. Jadi as-sunnah 'indana
Ayyu'minu ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrih. Adalah seorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beriman dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, yang manis ataupun yang getir. Wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyakhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Ketahuilah bahwasanya apa yang akan menimpa seseorang itu dia tidak akan pernah meleset untuk tidak menimpa orang yang ditakdirkan, dan apa yang telah Allah takdirkan, ya, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apabila sudah terkena takdir Allah, ya, maka itu artinya tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Kalau Allah sudah menentukan takdirnya, maka takdir itu tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Nah, kita sudah bahas panjang kali lebar tentang syarahnya dari Al-Qadar. Kita murojaah sedikit. Barangkali masih ada yang nyantol, masih ada yang ingat ya. Baik. Al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir, memiliki maratib, ya, memiliki maratib, ya, urutan, ya, apa saja dari al-imanu arba'ah, iman yang 4 yang wajib harus seorang itu dia meyakininya. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Nah, ya, bahwasanya ini adalah al-iman bil qadar yang terdiri dari 4 al-maratib, 4 perkara: al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ya, al-ilm sudah kita terangkan, kemudian al-kitabah sudah kita terangkan, wal masyiah sudah kita terangkan, al-khalq sudah kita terangkan. Naam. Al-masyiah dibagi menjadi 2. Apa saja? Al-masyiah, masyiah syar'iyah, diniyah, ya. Al-masyiah syar'iyah, diniyah, ya. Yang kedua adalah al-masyiah qadariyah, kauniyah, masyiah kehendak Allah dari sisi agama atau syariat agama Allah. Al-masyiah kehendak Allah yang Allah telah tentukan apa yang akan terjadi di seluruh alam jagat raya ini. Naam. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita baca beberapa faedah. Baik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berbeda dengan kelompok-kelompok Mubtadi'ah dari kelompok Al-Qadariyah wal Mu'tazilah wal Jabriyah.
Ya, kita berbeda dengan al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok sesat dari kelompok al-qadariyah wal mu'tazilah wal jabriyah. Naam, wal qadariyah nafaw al-qadar anna Allah azza wa jalla wa qalu anna Allah lam yakhluq af'alul ibad. Kelompok al-qadariyah ini firqah sesat dari kelompok qadariyah. Mereka mengatakan annallaha lam yakhluq af'alul ibad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menciptakan kelakuan hamba. Ya. Innama al-ibad humul ladina yakhluquna af'aluhum. Akan tetapi hamba mereka lah yang menciptakan kelakuannya sendiri. Ya, ini ucapan dari kelompok sesat Al-Qadariyah. Mereka meniadakan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan kelakuan ibad, kelakuan hamba. Naam. Artinya apa? Artinya bahwasanya mereka menafikan bahwasanya Allah itu nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba sampai sang hamba mengerjakannya. Ya. Sampai sang hamba mengerjakannya. Allah nggak tahu, kata mereka. Ya. Hada biza'mihim. Ini yang mereka nyatakan, dan ini adalah bertentangan dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini bagian dari takdir, rukun iman yang keenam. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaklah kalian beriman dengan takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan sudah kita bahas dari perkara takdir al-kitabah, Allah sudah menentukan seluruh al-maqadir al-khalaiq ila yaumis sa'ah. Allah telah perintahkan, Allah ciptakan al-qalam, lalu Allah perintahkan kepada al-qalam untuk mencatat seluruh takdir yang akan menimpa makhluknya. Ya, jadi berbeda dengan kelompok Al-Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan kelakuan hamba, tapi sang hamba sendiri, mereka yang berkreasi, menciptakan kelakuannya sendiri. Allah nggak tahu kalau hamba itu tidak mengerjakannya. Ya, ini ucapan sesat dari kelompok Al-Qadariyah. Naam. Wal Jabriyah qalu innal ibad la qudratan lahu wala masyiah. Adapun ucapan kelompok Al-Jabriyah, mereka mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu mereka tidak ada daya dan upaya. Ya, mereka tidak ada kemampuan. Wa innama al-masyiatu lillahi jalla wa ala. Akan tetapi kehendak itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Wa annal ibad haluhu kahalil awraq alladhi taharrak ar-riyah yuharriku ar-riyah. Naam, yaminan wa shimalan. Kata kelompok Al-Jabriyah, adapun hakikat dari seorang hamba ini, mereka ini hamba manusia atau hamba ini, mereka hakikatnya seperti potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas atau dedaunan, ya, dedaunan kering yang mereka ini akan tertiup angin, mereka akan berjalan ke kanan dan ke kiri mengikuti arah angin. Ya. Nah, ini pendapat dari kelompok sesat Al-Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya keadaan seorang hamba itu seperti potongan kertas atau potongan-potongan dedaunan yang kering, yang ketika ditiup angin maka dia akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri mengikuti sesuai dengan arah mata angin kemana dia pergi. Naam. Wa huwa majburun ala fi'lihi ma yaf'aluhu bita'at atau bil ma'siyah. Adapun seorang hamba dari kelompok Al-Jabriyah, mereka mengatakan mereka punya kehendak. Mereka punya kehendak. Manusia punya kehendak, ya, untuk mereka mengerjakan perkara apa saja.
Mereka bisa mengerjakan perkara kebaikan dan mereka bisa mengerjakan perkara kemaksiatan kepada Allah. Naam. Malladhi hamaluhum ala hadha? Apa yang membawa dari pemikiran ini semua? Annahum qalu law qulna bi anna af'alul ibad makhluqah. Kalau kita nyatakan bahwasannya kelakuan hamba itu adalah makhluk, kelakuan hamba itu adalah makhluk, idzan na'am. Kalau demikian bahwasannya kata mereka annallahu azza wa jal zalim id annahu qadara alaihim al-kufur wal ma'asi atau al-ma'asi. Jadi mereka menuduh, ya, mereka mengatakan kalau seandainya kelakuan seorang hamba itu adalah bagian dari makhluk, kalau demikian Allah itu zalim dong kepada makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perbuatan kufur dan perbuatan ma'asi. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau bahwasanya di antara al-masyiah syar'iyyah diniyah atau masyiah qadariyah kauniyah, Allah menciptakan ada perkara baik, ada perkara buruk. Allah ciptakan ada surga, ada neraka. Allah ciptakan manusia yang pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik melalui bapaknya manusia Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dan dari perkara yang jelek yaitu apa yang ditimbulkan oleh iblis dengan bala tentaranya. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang kafir, ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang pelaku dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi perkara tersebut. Ya, Allah tidak menyenangi, tidak menyukai dan tidak menyenangi dan tidak meridhai dari perkara kekufuran dan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi Allah memberikan di sana ada pilihan perkara baik dan ada perkara buruk. Memang Allah ciptakan demikian, tapi Allah sekali lagi Allah tidak suka, Allah tidak cinta dan Allah tidak meridhai orang-orang yang kufur dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Jabriyah dia mengatakan bahwasannya kelakuan dari seorang hamba itu adalah makhluk. Ya. Naam, jadi kelompok Al-Jabriyah wal Mu'tazilah wal Maturidiyah ini satu circle mereka ini. Naam. Kalau kita baca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya mereka ini juga mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, sehingga Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian mereka membuat perkara baru. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa? Karena bagian dari hamba. Ya, bagian dari apa yang keluar dari hamba. Mereka orang-orang Mu'tazilah atau Mu'tazilah wal Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasannya coba Anda membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka orang baca Al-Quran. Coba baca. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila akhir ayat. Maka dikeluarkan syubhat oleh mereka. Mereka mengatakan, itu yang keluar dari lisan Anda ada suara tadi, itu apa itu? Suara siapa itu? Suara saya. Anda makhluk bukan? Iya, saya makhluk. Suara Anda makhluk bukan? Suara saya makhluk. Berarti Al-Quran makhluk, kata mereka. Nah, jadi mereka membuat syubhat yang sedemikian rupa untuk menjatuhkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk.
Ya, sehingga Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlus Sunnah, dia tetap pada prinsipnya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya. Naam, dan ini semua muncul dari kelompok-kelompok seperti ini, kelompok Al-Qadariyah wal Jabriyah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ya. Naam, mereka ini membuat-buat, ya, dari perkara-perkara hamba yang mereka tarik-tarik kepada, yaitu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga mereka mengatakan bahwasannya kelakuan dari hamba itu adalah annahum qalu laqulna bi anna af'alul ibad makhluqah. Kalau kita katakan bahwasanya kelakuan hamba itu adalah makhluk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah berbuat zalim. Ya, ini tuduhan mereka. Mereka menuduh bahwasanya Allah itu berbuat zalim. Kenapa ada orang berbuat maksiat? Kenapa ada orang berbuat kufur? Naam. إذن قالوا لهم بأن أفعال العباد غير مخلوقة وأن العباد هو الذي يخلق فعل نفسه وهذا لا شك قول الباطل وقد وقع ممن هو أعظم ممن نعم أضر منه جعل مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله عز وجل فجعلوا مشيئتان مشيئة لله ومشيئة العبد. Idzan qalu lahum, maka mereka mengatakan sesungguhnya kelakuan dari hamba itu bukan dari makhluk. Bi anna af'alul ibad ghairu makhluk, bahwasanya kelakuan hamba ini bukan makhluk, kata mereka. Naam. Wa annal ibad huwa alladhi yakhluqu fi'la nafsuhu. Hamba, katakan manusia, seorang hamba, dia sendiri, dia yang membuat kelakuan dia, af'alnya itu dari dia sendiri. Nah, artinya mereka ingin mengatakan tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya antara kelakuan hamba dengan takdir Allah, itu nggak ada korelasinya, kata mereka. Nah, wa hadza la syak qaulul batil. Dan ini tidak diragukan bahwasannya ini adalah ucapan yang batil. Ya, ucapan yang batil. Kita keluar dari rumah kita masing-masing menuju Masjid Amwal di Depok. Rumah kita ada yang sekitar sini, ada yang rumahnya rada jauh dan sebagainya. Melangkahkan kakinya, dia datang ke masjid. Dia melangkahkan kakinya, dia kemanapun. Ya, semuanya ini sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ada takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melangkahkan kemana kaki kita, di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Jabriyah, ya, dan kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwasannya kelakuan hamba itu adalah makhluk dan hamba itu sendiri yang dia menciptakan kelakuannya, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ucapan yang batil. Waqad waqa'a mimman huwa a'dhamu mimman adarru minhu. Dan ini adalah satu bentuk perbuatan yang lebih membahayakan, ya. Sangat berbahaya ucapan dari mereka. Ja'ala masyiatul 'abd aqwa min masyiatillah. Mereka mengatakan kehendak hamba itu lebih besar pengaruhnya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapan mereka. Kehendak hamba, kita manusia ini punya kehendak lebih daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan mereka. Naam. Ja'ala masyiatul 'abd aqwa min masyiatillah azza wa jalla. Faja'alu masyiatani, masyiatu lillahi wa masyiatul 'abd. Naam. Mereka jadikan bahwasanya kehendak hamba itu lebih kuat pengaruhnya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan kedua kehendak ini, kehendak Allah dan kehendak hamba, ya. Naam, padahal semua ini adalah tentunya dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat ini, kita apapun yang kita kerjakan itu atas masyiatullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam.
Fallahu azza wa jalla syaa al-iman min al-'abd wa hadha al-'abd syaa al-kufr. Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak bahwasanya hambanya itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berkehendak, Allah menghendaki dan Allah berkehendak bahwasanya hambanya itu dia beriman kepada Allah. Naam, fallahu azza wa jalla syaa al-iman min al-'abd. Allah berkehendak bahwasanya hambanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal 'abd syaa al-kufr. Dan hamba, seorang hamba, dia berkehendak untuk dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hamba dia berkehendak atas dirinya untuk dia berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah senang cinta kepada orang atau ridha dengan orang yang berbuat kafir? Allah enggak senang. Allah enggak ridha. Ya. Walaupun di situ ada perkara kufur, ada perkara iman, tapi Allah tetap tidak menyukai dan tidak meridhai orang yang berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana perbuatan kufur tersebut? Perbuatan kufur tersebut muncul dari seorang hamba. Ya. Perbuatan kufur, perbuatan maksiat kepada Allah itu muncul dari perbuatan hamba. Ya, sudah lewat pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Rasul alaihi salatu wassalam ketika melakukan haji, ya, beliau mengatakan labbaik wa sa'daik wa khairu bi yadayka wa syarru laysa ilaika. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, panggilan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Bahwasannya kebaikan itu muncul dari sisimu dan kejelekan itu bukan dari sisimu. Ya. Apakah Allah pernah menyeru manusia untuk berbuat maksiat? Nggak ada. Ya. Ada orang minum, tuh, Bapak kenapa minum? Ini sudah takdirnya Allah saya minum. Saya mabuk ini karena takdirnya Allah. Nggak ada. Ya. Allah nggak pernah menyuruh hambanya untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fallahu azza wa jalla syaa al-iman al-'abd wa hadha al-'abd syaa al-kufr. Wa ghalib masyi'atu al-'abd ala masyi'ati lillah. La syak annahu al-kufr wad-dhalal. Naam. Naam, wa la syak annahu al-kufr wad-dhalal. Allah azza wa jalla dia berkehendak menghendaki perkara keimanan kepada seorang hamba. Adapun seorang hamba dia berkehendak atas perbuatan kekufuran atas dirinya, ya, dan lebih dominan, ya, faghalibu masyiatul 'abd ala masyiatulillah, ya, lebih dominan biasanya hamba itu dia lebih dominan kepada dirinya sendiri, kehendak dirinya, ya, daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyuruh hambanya berbuat kufur dan Allah tidak pernah menyuruh hambanya berbuat maksiat, tapi hamba dia berkehendak atas dirinya untuk dia berbuat kufur, untuk dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwasannya ini adalah perbuatan kekufuran dan perbuatan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassawab kama sami'na anna af'alul ibad makhluq, annahu la yaqa'u syai'un illa biqada'illahi azza wa jalla wa qudratihi. Dan yang benar seperti yang kami dengar bahwasannya af'alul ibad makhluk. Kelakuan dari hamba ini bagian dari makhluk. Ya. Kelakuan hamba, kita berjalan ke sana kemari, kita naik motor, kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat kerja, ya. Ini bagian dari af'alul ibad dan af'alul ibad itu bagian dari makhluk. Annahu la yaqa'u syai'un illa biqada'illah. Apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia dari rumah keluar ke masjid, dia dari rumah dia pergi ke pasar, dia dari rumah dia pergi ke kantor, ya, dan lain sebagainya. Kelakuan seorang hamba, ya, kelakuan seorang hamba ini tidak pernah lepas. Annahu la yaqa'u syai'un illa biqada'illahi azza wa jalla wa qudratihi. Kelakuan hamba, af'alul ibad, ya, hamba makhluk ini semua yang mereka kerjakan itu tidak pernah lepas, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang dia bawa mobil atau dia mungkin parkir mobil, nggak tahu dia parkir di bawah pohon. Nggak tahu tiba-tiba ada angin kencang. Pohonnya ambruk menimpa mobilnya dia. Entah dia meninggal atau dia luka-luka, dia nggak tahu.
Kalau dia tahu bahwasanya pohon ini akan jatuh, maka dia akan sudah prediksi, maka dia akan pergi. Tapi dia nggak tahu. Ada orang yang lagi naik motor, tiba-tiba jembatan penyeberangan ambruk, roboh, meninggal. Ada orang nyebrang rel kereta api, dia pakai headset atau earphone, dia jalan, nggak dengar ada kereta ketabrak. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia menantang maut. Nah, jadi ini semua adalah bagian dari masyiah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma awqa'u fi ad-dhalal wa mimma awqa'u fi ad-dhalal huwa 'adam tafriq bain al-masyi'ah asy-syar'iyyah ad-diniyah wa bain al-masyi'ah al-kauniyah qadariyah. Jadi yang banyak terjerumus di dalam perbuatan kesesatan seperti kelompok Jabriyah dan Qadariyah dan yang semisalnya, ya, mereka tidak bisa membedakan antara masyiah syar'iyyah diniyah, al-masyiah syar'iyyah diniyah dan al-masyiah kauniyah qadariyah. Naam. Al-masyiah syar'iyyah diniyah, masyiah kehendak Allah. Allah menghendaki hambanya untuk dia berbuat kebaikan untuk Allah, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia mengerjakan salat, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia berhaji. Dia al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dari perkara-perkara kebaikan. Ya, yang ini semua adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari, yaitu al-masyiah syar'iyyah diniyah, ya, masyiah kehendak Allah atas perkara agama ini, perkara agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yaitu al-masyiah al-qadariyah al-kauniyah, ya. Al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah, al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah, ya, Allah menciptakan perkara baik, Allah menciptakan perkara buruk. Tapi Allah nggak suka ketika Allah mengerjakan perkara kekufuran, perkara kesesatan atau perkara kemaksiatan kepada Allah. Allah nggak suka. Tapi Allah jadikan di sana ada perkara baik, ada perkara buruk. Ya, ini adalah perkara al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah. Apa yang akan menimpa seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, Allah sudah tentukan takdirnya seperti apa. Ini ada orang yang berjalan di muka bumi sebagai orang baik, dan ini ada yang berjalan di muka bumi dia sebagai orang yang kafir, dia orang yang sesat dan sebagainya. Ada, dan ini terjadi di permukaan bumi ini. Ya, Allah ciptakan demikian. Tapi Allah cinta, Allah nggak cinta. Allah ridho, Allah nggak ridho. Ya, nah, berbeda dengan sudut pandangnya orang-orang al-qadariyah wal jabriyah wal mu'tazilah. Naam. Mereka mengatakan Allah itu nggak tahu apa yang akan terjadi setelah, kalau hamba itu melakukan pekerjaan, baru Allah tahu. Kalau hamba tidak mengerjakan, maka Allah nggak tahu. Ya, nah, maka ini adalah pendapat yang sesat dari kelompok al-jabriyah wal qadariyah, ya, wal mu'tazilah dan yang semisalnya. Tayyib. ومما أوقعوا في الضلال هو عدم التفريق بين المشيئة الشرعية الدينية وبين المشيئة الكونية القدرية، مخلطوا بين المشيئتين فوقع في الضلال. Jadi mereka campur adukkan, ya, mereka orang-orang Jabriyah wal Qadariyah wal Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka campur adukkan antara al-masyiah syar'iyyah diniyah, mereka campur adukkan dengan al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah. Mereka tidak bisa bedakan, sehingga muncullah ide-ide konyol dari mereka yang mengatakan Allah itu nggak tahu kalau hamba tidak mengerjakannya. Naam. فظنوا أنه لا يقع في شيء في هذا الكون إلا مما يحبه الله ويرضى. Mereka menyangka, mereka mengira, ya, sesungguhnya tidak akan terjadi apapun yang akan terjadi di seluruh alam jagat raya ini, ya, melainkan mereka mengira bahwasanya
apa yang akan terjadi itu pasti Allah senang dan Allah meridainya, ya. Naam. Faqalu lahu law qulna bi anna al-kufr wal ma'asi masyiatu lillahi wa min khalqillahi laqulna idzan anna Allah azza wa jalla yuhibbul kufur wal ma'asi. Mereka, apa yang dikatakan oleh mereka, bahwasanya kalau Allah menciptakan perbuatan kufur dan perbuatan maksiat, ya, berarti Allah berkehendak. Ya, mereka anggap Allah punya kehendak. Bi annal kufur wal ma'asi min masyiatillah wa khalqillah laqulna, bahwasanya Allah telah menjadikan perbuatan kufur dan maksiat dianggap itu sebagai kehendak Allah, ya. Dianggap itu sebagai muncul dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita nyatakan laqulna idzan, kalau demikian annallahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yuhibbul kufur wal ma'asi. Ya, kalau mereka menuduh Allah yang menciptakan perbuatan kufur dan perbuatan maksiat, maka kami katakan berarti mereka menuduh bahwasanya Allah itu senang dan cinta dengan perbuatan kufur dan maksiat. Ya, maka ini sama sekali tidak benar. Allah tidak cinta dan Allah tidak ridha dengan perbuatan kufur dan perbuatan maksiat. Ini akibat mereka tidak bisa membedakan antara al-masyiah, ya, antara al-masyiah asy-syar'iyyah diniyah dengan al-masyiah al-qadariyah al-kauniyah al-qadariyah, ya. Mereka tidak bisa membedakan, sehingga mereka menuduh Allah itu cinta dan suka dengan perbuatan kufur dan perbuatan maksiat kepada dirinya, ya. Ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang qadariyah wal jabriyah wal mu'tazilah dan yang semisalnya. Naam. Waqad naam. Adzan, al-muadzin yuadzin. Yang adzan silakan adzan.
Baik, nuwasil, kita lanjutkan. Jadi orang-orang Al-Jabriyah wal Qadariyah, mereka ini mencampur adukkan dari perkara al-masyiah syar'iyyah diniyah dengan al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah. Naam. Al-masyiah syar'iyyah diniyah tadi sudah kita terangkan bahwasanya Allah berkehendak atas perkara agama ini dari perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Contohnya orang menegakkan sholat, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia pergi ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah haji, atau dia umrah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir dan sebagainya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini bagian dari al-masyiah syar'iyyah diniyah. Ya. Allah menghendaki ya dari perkara perbuatan agama ini perbuatan yang baik. Dan perkara ini adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perkara ya, al-masyiah al-kauniyah al-qadariyah. Naam, al-masyiah al-qadariyah al-kauniyah ya. Naam. Allati hiya ma aradahu Allah azza wa jalla. Allah menciptakan, Allah membikin. Ya, ada perkara baik, ada perkara buruk, ada ya perbuatan kufur, ada perbuatan maksiat dan sebagainya. Ya, tapi Allah tidak pernah menganjurkan hambanya untuk mereka berbuat kufur, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wal kufrul kafir aradahu Allah qadaran wa lam yuriduhu syar'an. Ya. Perbuatan kufur dari seorang kafir itu ada di muka bumi ini, ada yang berjalan di muka bumi ini, ada orang yang kafir kepada Allah dari berbagai macam adyan, dari berbagai macam agama. Ya, mereka ingkar kepada Allah, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah jadikan sedemikian rupa. Allah berkehendak bahwasanya dari perkara yang terjadi di muka bumi ini ada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal kufrul kafir aradahu Allah qadaran. Perbuatan kufur dari seorang yang kafir itu kehendak Allah dari sisi takdir, ya. Walam yuriduhu, tapi Allah tidak pernah menghendakinya. Walam yuriduhu syar'an. Allah enggak pernah menghendakinya dari sisi syara', dari sisi agama. Tidak dibenarkan untuk orang berbuat kufur kepada Allah. Tidak dibenarkan untuk orang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu la yardu bil kufr. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhai perbuatan kafir, perbuatan maksiat, perbuatan kufur. Allah enggak pernah meridhainya. Ya. Naam. Kama qala azza wa jalla, "Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr." Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah enggak pernah ridha. Ya, Allah enggak pernah ridha kepada hambanya untuk mereka berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa waqa'a dzalika kama aradahu Allah Subhanahu wa taala. Dari nas Al-Qur'an ayat ini, ya, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah enggak pernah ridha dengan seorang hamba dia berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi. Fawaqa'a dzalika kama aradahu Allah. Ya. Tapi ini terjadi, ya. Lakinna aradahu Allah kaunan wa qadara. Allah menginginkan terjadi. Bahwasanya orang berjalan di muka bumi ini sebagian dari mereka ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lakinna aradahu kaunan wa qadara. Fawaqa'a dzalika kama aradahu Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi di muka bumi ini, ada orang yang kafir, ada orang bermaksiat kepada Allah, ada. Ya, ada. Ya. Naam. Wala yalzamu bidzalika anna Allah azza wa jalla yuhibbu. Maka tidak ada satu bentuk kewajiban untuk mengatakan kalau Allah menciptakan perbuatan kufur dan Allah menciptakan perbuatan maksiat, ya, yang mereka tuduhkan, berarti Allah cinta dan ridha dari perbuatan tersebut. Allah enggak cinta dan Allah tidak ridha. Ya, sekali lagi Allah enggak cinta dan Allah tidak ridha
dengan perbuatan kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, farqun baina iradatu syar'iyyah diniyah wa baina al-irada al-kauniyah al-qadariyah. Jadi harus bisa dibedakan. Harus bisa dibedakan antara irada syar'iyyah diniyah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala dari sisi agama, dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dibedakan yang kedua antara al-irada al-kauniyah al-qadariyah. Al-irada al-kauniyah al-qadariyah, ya. Harus bisa dibedakan antara kehendak Allah dari takdir Allah, apa yang akan terjadi di alam jagat raya ini, ya. Naam. Jadi di alam jagat raya ini berbagai macam makhluk Allah ciptakan, ada yang baik, ada yang buruk, ada setan, ada iblis, ada manusia, ada malaikat dan sebagainya, ya. Semuanya Allah ciptakan sedemikian rupa. Naam. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dari perbuatan kekufuran dan kezaliman atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal qadariyah lam yufarriqu baina al-iradataini. Adapun kelompok al-qadariyah, mereka tidak bisa membedakan dari kedua iradah di atas, ya. Mereka tidak bisa membedakan kedua iradah di atas, al-iradataini. Fawaqa'a fid dhalal, maka mereka terjerumus ke dalam kesesatan, ya, karena mereka tidak bisa membedakan antara irada syar'iyyah diniyah dan antara al-irada al-kauniyah al-qadariyah, ya. Mereka tidak bisa membedakan, mereka campur adukkan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya mereka terjerumus, terjatuh dalam perbuatan kesesatan. Naam. Faqauluhum batil. Naam. Ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil, yang sudah jelas kesesatannya. Nah, kama sami'na li'annahum ja'ala al-irada al-makhluq aqwa, iradatul makhluq aqwa min iradatillah. Wa hadha dhalalun 'azim. Mereka mengatakan bahwasannya kehendak makhluk itu lebih kuat, lebih dominan daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwasannya ini adalah pendapat, ucapan yang sangat sesat, ya, sesat dan menyesatkan. Mereka mengatakan bahwasanya kehendak hamba itu lebih dominan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara ahlul ilm munadhara yadullu ala dhalalati al-qadariyah. Oleh karenanya para ulama ahlul ilm mereka menukil dialog antara satu orang qadariyah dengan seorang majusi, ya. Munadharah, dialog antara seorang qadariyah dengan seorang al-majusi. Naam, faqala al-qadari lil majusi aslim. Seorang qadari dia mengatakan kepada seorang majusi, dia mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam. Faqala al-majusi idza arada Allah, ay sa'uslimu idza arada Allah lil Islam. Ketika Al-Qadari dia mengatakan masuk Islam kamu, maka dijawab oleh seorang majusi, jika Allah berkehendak maka saya akan masuk Islam, ya. Jika Allah berkehendak saya akan masuk Islam. Nah, faqala Al-Qadari inna Allah azza wa jalla arada walakin asy-syaitan lam yuridu. Dijawab oleh seorang Qadari kepada orang majusi tadi, sesungguhnya Allah itu menghendaki untuk seorang itu dia beriman masuk Islam kepada Allah, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, tapi setan tidak pernah menginginkannya, ya. Allah menghendaki, anallahu azza wa jalla arada, Allah menginginkan orang untuk dia masuk Islam, tapi syaitan dia tidak pernah menginginkan untuk seorang itu dia masuk Islam. Faqala al-majusi aradallahu wa arada syaitan. Fakana iradatu syaitan, na'am, fa ana ma'al aqwa minhuma. Na'am. Maka orang majusi tadi mengatakan Allah punya kehendak dan syaitan punya kehendak. Maka saya akan memilih
kehendak siapa yang lebih besar, lebih dominan pengaruhnya kepada diri saya? Ya. Dia mengatakan lebih dominan mana, kehendaknya Allah atau kehendaknya syaitan untuk saya masuk Islam? Allah menghendaki orang masuk Islam, syaitan mengingkarinya untuk orang masuk Islam. Maka orang Majusi tadi dengan akalnya dia mengatakan, kalau demikian saya ingin melihat realitanya. Mana yang lebih dominan? Kehendak Allah atau kehendak syaitan? Jika salah satu di antara keduanya itu ada yang lebih dominan, maka saya akan ikuti. Maka ternyata yang lebih dominan adalah kehendaknya syaitan. Ya. Maka orang Majusi tersebut, dia tetap dalam keadaan kafir. Ya. Nah, jadi ada beberapa perkara yang lainnya dari al-munadharah, dari kelompok al-qadariyah, artinya mereka mencoba untuk bermain dengan akal, tapi ternyata mereka ini lemah pendalilannya, sehingga orang-orang tersebut tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang qadariyah. Ya. Nah, mereka lebih mementingkan yaitu pemahaman dari hawa nafsunya, tapi orang-orang awam mereka lebih menggunakan akal sehatnya daripada orang-orang kelompok qadariyah. Bahwasanya mereka ini adalah kelompok yang salah dalam memahami apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini alhasil dari al-bab usul yang pertama dari usul al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi, yang disebutkan oleh al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair al-Humaidi rahimahullah taala. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada usul yang kedua باذنillah taala. Naktafi ila hadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.